warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Septia. Saya berasal dari kelompok 9. Dengan adanya di sini, saya ingin menjabarkan dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Adapun anggota kelompok saya adalah Aisyah Ramadhani dan Dohon Mantamba. Kami akan menjabarkan materi tentang sistem pengendalian proses. Maka dari itu, mohon perhatian teman-teman untuk disimak. Terima kasih. Sistem pengendalian proses. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian proses. Pengendalian proses adalah cara memperoleh keadaan proses agar sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengatur variabel tertentu dalam sistem. Yang kedua yaitu parameter proses. Parameter proses, terdapat beberapa parameter proses yang ada dalam pengendalian proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu tekanan, yang kedua suhu, ketiga flow, 4 level, 5 pH, 6 velocity, dan 7 konsentrasi. Ketiga, peranan pengendalian proses. Dalam peranan pengendalian proses ini terdapat 3 peranan tersebut. Yang pertama, keamanan atau safety, yaitu menjaga dan mempertahankan batas aman keselamatan kerja, operasi, dan pencemaran. Biasanya untuk proses keamanan, instrumentasi yang digunakan adalah sistem alarm dan safety valve. Jika terjadi ketidaknormalan di dalam proses, maka sistem alarm dan safety valve akan memberikan suatu peringatan. Yang kedua, kehandalan operasi atau operability. Operability yaitu mempertahankan kondisi setiap steady dalam batas operasional atau operational constraint sehingga produktivitas dan kualitas produk terjaga. Yang ketiga, keuntungan ekonomi atau profitability, yaitu proses berjalan optimum dengan keuntungan maksimum. Yang keempat, variabel pengendalian proses. Variabel pengendalian proses terdapat 3 variabel pengendalian proses. Yang pertama, input variable, yaitu menjadi terbagi 2. 1. Manipulate variable, yaitu variabel yang dapat diubah-ubah besarnya supaya proses variabel atau PV sama dengan set point. Yang kedua, disturbance, yaitu variabel yang dapat mengganggu jalannya proses. Kedua, output variable, control variable, yaitu proses variable atau PV, sama dengan proses value, yaitu variabel yang dikendalikan. 3. Set point. Set point yaitu nilai proses variabel atau disturbance yang diinginkan atau yang dikehendaki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen yang terdapat dalam pengendalian proses. Yang pertama ada sensing element, yang kedua ada controller, dan yang ketiga ada final control element atau yang disingkat dengan FCE. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah sensing element yang terbagi menjadi 2, yaitu sensor dan transmitter. Sensor sendiri merupakan instrumen yang berperan membaca sinyal sensing element. Adapun contoh sensor dalam sensing element adalah thermocouple untuk pengukuran temperatur, venturimeter untuk pengukuran laju alir, dan orifice untuk pengukuran beda tekanan. Oke, selanjutnya adalah transmitter. Transmitter sendiri adalah instrumen yang berfungsi mengubah sinyal yang dibaca oleh sensor menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh controller atau alat yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah controller. Fungsi controller sendiri adalah membandingkan set point dengan measurement variable atau variabel yang diukur. Yang selanjutnya adalah fungsi controller menghitung berapa error yang dihasilkan, mengeluarkan sinyal dan koreksi, dan memberikan perintah kepada FCA. Jadi fungsi controller di sini adalah mengartikan sinyal yang didapat dari sensing element dan kemudian diperintahkan kepada FCA untuk melakukan tindakan selanjutnya. Oke, yang ketiga atau yang terakhir dalam instrumen pengendalian proses adalah final control element atau FCE. Instrumen ini berfungsi untuk mengubah measurement variable atau variabel yang diukur dengan cara memanipulasi besarnya bukaan valve berdasarkan perintah controller. Jadi, fungsi FCE di sini adalah
menerima perintah dari controller dan melakukan aksi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Adapun contoh dari FT ini atau Final Control Element ini adalah control valve dan peristaltic pump yang biasanya kita temukan dalam peralatan-peralatan skala lab ataupun skala industri. Oke, selanjutnya kita akan membahas prinsip pengendalian proses. Yang pertama ada mengukur atau measurements, yaitu dilakukan oleh sensor diubah signal oleh transmitter. Yang kedua, membandingkan atau comparison, dilakukan oleh controller dengan membandingkan set point dengan variabel terukur. Yang ketiga ada menghitung, yaitu menghitung error dilakukan oleh controller. Lalu yang keempat, mengoreksi atau melakukan aksi, yaitu melakukan aksi yang sudah diperhitungkan tadi oleh Final Control Element atau FCE. Oke, agar lebih jelas kita dapat melihat pada gambar adalah prinsip pengendalian proses. Yang pertama-tama, seperti yang saya jelaskan tadi adalah kita harus mengukur suhu cairan keluar yang disingkat dengan T. Yang kedua, kita membandingkan suhu T tersebut dengan nilai set point atau disingkat dengan T1. Setelah membandingkan, kita harus menghitung. Jika nilai T atau suhu cairan keluar lebih besar daripada nilai suhu set point, maka aksi yang harus kita lakukan adalah perkecil pemanas dengan cara perkecil bukaan katup. Jika suhu cairan keluar lebih kecil dibanding suhu nilai set point, maka aksi yang harus kita lakukan adalah perbesar pemanas dengan cara perbesar bukaan katup. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam macam-macam controller. Di sini ada dua macam controller yang akan kita bahas. Yang pertama adalah feedback controller yang berfungsi untuk mengukur controller variabel atau proses variabel. Yang kedua adalah feed forward controller yang berfungsi untuk mengukur disturbance variabel. Oke, yang pertama adalah feedback controller. Feedback controller sendiri adalah berfungsi untuk mengukur controller variabel atau proses variabel. Yang berperan sebagai PV di sini adalah laju alir air panas. Tujuan pengendalian feedback controller sendiri adalah mempertahankan variabel yang dikendalikan pada level yang diinginkan atau set point. Adapun keunggulan pada feedback controller adalah corrective action atau aksi koreksi diambil tanpa memperhatikan sumber disturbance atau gangguan, sehingga akan menghemat waktu. Kelemahan dari feedback controller sendiri adalah tidak adanya corrective action atau aksi koreksi yang diambil hingga gangguan mengganggu proses yang terjadi, sehingga nilai set point dan proses controller variabel akan berubah. Oke, selanjutnya adalah feed forward controller yang berfungsi untuk mengukur disturbance variabel atau gangguan. Adapun yang berperan sebagai disturbance variabel atau gangguan di sini adalah selain dari laju alir air panas adalah flow rate minyak masuk, suhu minyak masuk, dan suhu air panas masuk. Adapun tujuan dari feed forward controller di sini adalah menghilangkan disturbance atau gangguan sebelum masuk proses berlangsung dan mempertahankan output variabel yang dikontrol pada nilai yang diharapkan atau sesuai dengan set point. Keunggulan dari feed forward controller di sini adalah corrective action mulai diambil sebelum disturbance atau gangguan mengganggu jalannya proses, sehingga akan menghemat waktu. Kelemahan dari feed forward controller adalah tidak adanya corrective action atau aksi koreksi untuk disturbance yang tidak terukur. Oke, baik, dari penjelasan saya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa feedback controller memiliki kelebihan tidak memakan banyak waktu karena tidak adanya aksi koreksi yang diambil untuk memperlihatkan sumber gangguan. Namun kekurangannya adalah karena sumber gangguan tidak diukur, set point akan berubah dan proses variabel akan berubah. Oke, selanjutnya adalah feed forward controller yang memiliki keunggulan corrective action mulai diambil sebelum gangguan mengganggu jalannya proses. Namun memiliki kekurangan akan banyaknya waktu terpakai karena melakukan corrective action dan akan ada gangguan karena adanya disturbance yang tidak terukur.